Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Pandawa. Kode sahamnya AKRA, nama perusahaannya yaitu PT AKR Korporindo Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita langsung saja ganti kodenya AKRA. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT AKR Korporindo Tbk ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya turun, mencapai level terendah di harga 554, kemudian naik, kemudian turun lagi, naik lagi, kemudian turun, naik lagi, kemudian turun, terus sideways. Kemudian di tanggal 16 Juli 2021 itu harga sahamnya terus naik mencapai puncak tertinggi di harga 944 di sini ya. Kemudian setelah itu terus turun mencapai sekarang di harga 700-an seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di periode penurunan yang tinggi ini ya. Seperti itu. Penurunan yang signifikan ini. Apakah investor besarnya distribusi banyak atau justru mereka ini sebenarnya akumulasi di sini? Mereka markdown kemudian akumulasi secara perlahan. Oke, kita buka datanya di aplikasi iPod ya. Nah, kita klik di sini kolom Broksum. Setelah itu kita ganti kodenya AKRA. Oke, kemudian kita mulai dari 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 ya. Penutupan kemarin sampai tanggal 28 Januari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT AKR Korporindo Tbk ini, atau disingkat kodenya AKRA, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tanggal 3 ini ya, tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 28 Januari 2022 itu di periode ini investor besarnya melakukan normal distribusi. Nah, ini kita tutup dulu ya. Oke. Nah, untuk Pandawa ini, kalau misalkan Anda sudah punya barangnya dan beli di harga atas, itu mungkin bisa pakai strategi average ya. Nanti silakan average di harga 600-an di supportnya ya, seperti itu. Atau di harga 500-an di support kuatnya ini, seperti itu. Ya, itu tergantung strategi Anda lah. Yang jelas lakukan average down itu ketika investor besarnya akumulasi dan indikasinya itu masif akumulasi, artinya akumulasinya porsinya itu besar. Ketika terjadi akumulasi yang sangat besar kemudian harganya belum naik, nah pada saat itulah Anda masuk, kemudian ketika Anda masuk harganya naik, diborong. Nah, pada saat itu Anda bisa menjual di harga beli Anda, harga rata-rata beli, atau profit taking, ya, kalau misalkan dikasih untung seperti itu. Nah, itu masukan dari saya, seperti itu. Nah, tetapi keputusan kembali di Anda ya, sebagai investor. Oke, nah sekarang kita ingin lihat potensi jangka panjangnya. Nah, untuk melihat potensi jangka panjangnya, kita harus lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya
perusahaan PT AKR Corporindo Tbk ini 51,62% sahamnya sudah dicetak dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital seperti itu. Nah, dari 51,62% saham scriptless yang beredar, investor lokal individual maupun lokal institusi itu memiliki 47,52%. Itu kepemilikan lokal. Sedangkan kepemilikan investor asing di perusahaan ini itu lebih besar, yaitu sebesar 52,47%. Artinya dari sini kita perhatikan investor asingnya. Kalau besok-besok ketika harga saham dibuka hari Senin, kemudian investor asingnya terus jualan, maka sebaiknya kita jangan beli. Atau jangan dulu average. Nanti ketika investor asingnya mulai akumulasi mungkin di harga support ini, ya, ketika investor asingnya mulai akumulasi, nah pada saat itulah kita mulai masuk juga. Karena mereka punya kepentingan untuk markup harga seperti itu. Apalagi ketika akumulasi mereka besar seperti itu. Nah, kalau misalkan akumulasi mereka kecil, nah sebaiknya kita bersabar dulu, tunggu dulu. Karena jangan sampai mereka malahan distribusi atau ngebanting lagi seperti itu. Nanti mulailah masuk ketika terjadi akumulasi yang porsinya besar atau masif akumulasi seperti itu. Nah, kesimpulannya, perusahaan PT AKR Corporindo ini layak untuk diinvestasikan jangka panjang. Kenapa? Karena investor asingnya sebagai pengendali di perusahaan ini kepemilikannya cukup besar. Kemudian investor lokal institusi juga memiliki porsi kepemilikan yang besar. Seperti itu. Jadi ini perusahaan yang sangat oke untuk diinvestasikan. Kemudian kalau sektor bisnis juga perusahaan ini bagus, ya. Seperti itu. Tinggal bagaimana Anda mengatur strategi Anda dalam memanage portofolio Anda seperti itu. Jangan masuk all in di sini seperti itu. Karena ketika harganya terus dibanting asing, nah, itu juga bisa mengganggu psikologi Anda. Sebaiknya alokasikanlah dana yang wajar untuk membeli perusahaan-perusahaan yang seperti ini ya. Ini kategori perusahaan yang bagus atau kelas 2 lah. Kalau saya kategorikan Akra ini masuk perusahaan lapis 2 atau Skyliner lah. Orang bisa menyebutnya Skyliner atau perusahaan yang market cap-nya masuk dalam perusahaan kelas 2 seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Pandawa. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.